Selamat datang, di depan saya ada Lenovo IdeaTab Plus. Dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara menjalani proses pengaturan tablet Anda. Selain itu, saya juga akan sedikit menyoroti bagian privasi dalam proses pengaturan dan menjelaskannya lebih detail. Jadi ketika Anda pertama kali menyalakannya, Anda akan disajikan dengan halaman yang sama seperti yang Anda lihat di layar saya, hanya saja mungkin dalam bahasa yang berbeda. Jadi saya akan mulai dengan mengubahnya ke bahasa Inggris dengan mengklik di sini, lalu memilih English Poland. Cukup baik, sekarang sebelum saya melanjutkan proses pengaturan, saya ingin membahas tentang opsi pengaturan penglihatan di sini. Jadi jika Anda memiliki gangguan penglihatan, Anda bisa klik di sini pada pengaturan penglihatan. Kemudian, Anda bisa melihat beberapa opsi yang mungkin membantu Anda melihat tampilan dengan lebih baik atau sekadar memahami apa yang ada di layar jika Anda kesulitan melihatnya. Dan opsi-opsi di sini akan berkisar dari hal-hal seperti memperbesar ukuran font layar dan semacamnya, mengaktifkan kaca pembesar. Selain itu, ada juga fitur Select to Speak dan Talkback, jadi Anda bisa mencoba salah satu dari fitur-fitur ini untuk membantu Anda menavigasi perangkat dengan lebih baik. Baiklah, mari kita lanjutkan dengan memilih mulai. Lalu kita akan melihat ketentuan penggunaan Lenovo beserta perjanjian pengguna dan kebijakan privasi. Dan Anda bisa mengetuk salah satu atau kedua pilihan tersebut dan membaca dengan tepat apa yang Anda setujui. Tapi biasanya Anda takkan baca ini dan hanya mencentang kotak di sini sebagai tanda setuju, lalu lanjut ke halaman berikutnya. Sekarang, di halaman berikutnya, kita bisa langsung terhubung ke jaringan Wi-Fi. Langkah ini menurut saya opsional, jadi Anda bisa melewatinya jika tidak ingin melakukannya, dan itu seharusnya tidak masalah sama sekali. Satu-satunya perbedaannya adalah, jika Anda tidak terhubung ke jaringan, kita tidak memiliki, setidaknya tablet ini, untuk saya tidak memiliki kemampuan SIM apapun, jadi secara otomatis memberi saya opsi ini, yaitu pengaturan secara offline. Pengaturan offline pada dasarnya berarti selama proses pengaturan, saya tidak akan bisa masuk ke akun Google, yang bagi saya tidak masalah. Memulihkan aplikasi dan data lagi, itu juga tidak masalah, karena prosesnya melalui Google, jadi ini semacam berkaitan dengan langkah pertama, yaitu mendapatkan pembaruan perangkat lunak dan secara otomatis mengatur tanggal serta waktu. Sekarang, seluruh pesan ini sebenarnya tidak terlalu penting. Karena begitu proses pengaturan selesai, Anda bisa mengubah semua pengaturan tersebut nanti dan juga bisa terhubung ke jaringan setelah pengaturan selesai. Jadi semua ini tidak bersifat permanen dan Anda tidak perlu terlalu memikirkan hal-hal ini. Dan begitu Anda benar-benar terhubung ke jaringan, kemungkinan besar yang pertama akan terjadi adalah tanggal dan waktu akan diatur secara otomatis. Dan mulailah juga mencari pembaruan perangkat lunak. Nah, ini dia tanggal dan waktunya yang akan saya abaikan sepenuhnya meskipun sebenarnya sudah diatur dengan benar. Tapi kalau bukan begitu, itu tidak masalah. Begitu saya terhubung ke jaringan, masalah itu akan segera teratasi. Sekarang kita memiliki pengaturan privasi dan pengaturan dasar, bergabunglah dengan program pengalaman pengguna. Nah, ini sudah dimatikan, jadi baguslah, saya akan tetap mematikannya. Aku tidak mau bergabung dengan hal-hal yang tidak penting. Ini faedah besarnya hanya dari berbagai data penggunaan Anda dan hal-hal semacam itu, yang mana Anda telah membayar harga penuh untuk perangkat ini. Tidak ada alasan bagimu untuk membagikan sesuatu tanpa dalih apapun. Jika produk tersebut belum selesai, maka produk tersebut tidak seharusnya dijual. Kalau begitu, tak perlu berbagi apapun. Demi mereka, produk harus ditingkatkan agar tetap laku. Lalu, ada pembaruan otomatis, jadi perangkat akan mengunduh dan memasang update saat terhubung ke Wi-Fi. Jika Anda tidak menginginkan ini, Anda bisa mematikannya. Sebenarnya ini adalah salah satu opsi yang mungkin ingin Anda matikan, tapi Anda masih bisa saja mendapatkan pembaruan yang mungkin tidak Anda inginkan. Dan saya akan membahasnya nanti ketika saya sampai di halaman itu. Tapi saya anggap ini sangat penting, terutama di tahun 2026 ini, untuk tetap membicarakan hal ini. Selanjutnya, kita punya opsi restart dan pembaruan di malam hari, jadi setelah diaktifkan, perangkat akan otomatis restart dan menyelesaikan pembaruan sistem saat tidak digunakan antara pukul 2 hingga 4 pagi. Biasanya, itulah waktu pembaruan terjadi di sebagian besar perangkat, jadi Anda bisa membiarkannya tetap aktif, atau jika Anda mematikannya sebenarnya tidak terlalu berpengaruh di bagian ini. Selanjutnya, dan yang terakhir, kita punya enkripsi data. Nah, yang satu ini agak lucu sebenarnya. Jadi, di sini tertulis bahwa enkripsi data diaktifkan secara default pada perangkat ini dan mengatur ulang kesetelan pabrik akan secara permanen menghapus semua data di penyimpanan internal.
Oke, dan sekarang ini sebenarnya hanya sekumpulan kata-kata saja, seperti omong kosong belaka. Dan ini sama sekali tidak berarti apa-apa, dan saya akan jelaskan kenapa ini tidak berarti apa-apa. Jadi di sini dikatakan bahwa tablet Anda sudah dienkripsi, enkripsi data sudah diaktifkan, dan pada dasarnya itu berarti tidak ada orang lain selain Anda di perangkat ini yang seharusnya bisa mengakses data tersebut. Tapi itu sebenarnya tidak sepenuhnya benar. Hanya karena sesuatu dienkripsi dan Anda bisa mengaksesnya, bukan berarti tidak ada orang lain yang bisa. Ambil contoh rumah Anda dan pintu-pintunya, misalnya. Jika kita anggap enkripsi pada perangkat ini setara dengan kunci pada pintu rumah Anda, dan Anda adalah orang yang memegang kuncinya. Anda bisa masuk ke rumah Anda kapanpun Anda mau. Anda tahu siapa lagi yang bisa masuk ke rumah Anda kapanpun mereka mau. Tim SWAT dengan alat pendobrak atau entahlah mungkin mereka punya kunci cadangan, mereka bisa saja memaksa masuk atau menggunakan pintu belakang. Dan jika mereka masuk lewat pintu belakang, Anda bahkan tidak akan tahu kalau mereka sudah melakukannya, bukan? Jadi ini kurang lebih setara dengan itu. Memang keren kalau perangkat Anda terlindungi, tapi sebenarnya itu tidak berarti apa-apa. Jika Anda tidak tahu siapa lagi yang punya akses ke data terenkripsi itu, yang mana sebagian besar pemerintah memang punya akses. Apakah penting kalau perangkat Anda terenkripsi? Karena sepertinya itu tidak terlalu berarti juga kan? Selanjutnya, kita punya pengaturan kata sandi perangkat, jadi kita bisa memilih pengenalan wajah, dan di bawah kata sandi ada 3 opsi, PIN, pola, atau kata sandi. Sekarang, untuk pengenalan wajah, Anda akan selalu diminta untuk mengatur kata sandi, karena pengenalan wajah adalah biometrik dan tidak 100% dapat diandalkan. Jadi, di saat Anda, misalnya ada noda kecil di wajah Anda dan tablet Anda menolak mengenali Anda. Nah, Anda masih punya pilihan PIN, pola, atau kata sandi yang akan selalu berfungsi selama Anda memasukkannya dengan benar. Untuk kali ini, saya akan mengatur pola. Jadi, mari kita gambar sekali, ulangi dengan cara yang sama, dan selesai, sekarang sudah diatur. Tablet juga menanyakan bagaimana saya ingin menampilkan notifikasi saya. Apakah dengan kunci layar atau di layar kunci, jadi Anda bisa menampilkan konten sensitif saat terkunci. Kita bisa menyembunyikannya atau apapun. Anda bisa memilih opsi mana saja yang Anda inginkan di sini. Dan sekarang kita bisa menambahkan pengenalan wajah kita, atau kita bisa langsung ke halaman berikutnya dan melewatinya, dan hanya untuk menunjukkan kepada Anda, kita sudah mengatur kunci layar kita. Sekarang, ini adalah bagian yang akan saya bahas sedikit lebih dalam terkait privasi. Jadi jika Anda tidak peduli, silakan lewati saja ke depan. Jadi ini akan cukup panjang. Baiklah, pertama-tama kita akan melakukan penentuan lokasi dan pemindaian. Kedua hal ini saling berkaitan, seolah-olah jika Anda mematikan salah satunya, yang lainnya juga akan ikut mati. Jadi pemindaian memungkinkan perangkat untuk menggunakan GPS dan Wi-Fi untuk pada dasarnya menentukan lokasi Anda di peta. Dingin. Nah, dengan mematikan fitur itu, Anda akan percaya bahwa perangkat Anda tidak sedang dilacak. Nah, pikirkan lagi, itu masih tetap benar. Selanjutnya, ada izinkan pemindaian yang memungkinkan aplikasi dan layanan untuk memindai jaringan Wi-Fi dan perangkat terdekat kapan saja, bahkan ketika Wi-Fi atau Bluetooth sedang mati. Apa? Jadi, sekali lagi, mematikan fitur itu sama sekali tidak berarti apa-apa, karena untuk tujuan privasi itu hanya tidak mengizinkan aplikasi untuk memindai dalam hal ini. Tapi jujur saja, kemungkinan besar itu masih tetap dilakukan. Tapi yang juga tidak dijelaskan atau yang tidak disebutkan di sini adalah apakah perangkat lain bisa memindai keberadaanmu? Dan bisa dipastikan banget kalau mereka memang melakukan ini di sini. Bagian khusus ini menyiratkan bahwa bahkan ketika Wi-Fi dan Bluetooth dimatikan, artinya jika kamu sudah mematikan tombolnya, mereka masih bisa melakukannya. Yang berarti bahwa tombol-tombol ini sebenarnya tidak pernah benar-benar mematikanmu. Jadi artinya perangkat lain masih bisa menemukan perangkatmu, baik melalui sinyal Bluetooth maupun Wi-Fi. Dan memang membagikan semacam data yang mengarah ke opsi terakhir untuk mengirim data pengguna dan diagnostik. Data apapun yang berasal dari perangkat ini, apapun itu adalah data pengguna jika saya mematikan fitur tersebut. Oleh karena itu, seharusnya tidak ada perangkat lain yang benar-benar memiliki akses ke data Wi-Fi dari perangkat ini. Seharusnya perangkat ini tidak bisa dilacak, bahkan muncul sebagai perangkat yang dapat ditemukan atau bisa terlihat secara internal di perangkat lain, itu sudah melanggar aturan ini. Di sini, saya akan bilang mengirim data diagnostik pengguna tidak dijelaskan dengan cara apa data itu dikirim,
Bisa saja hanya, beberapa hal kecil saja. Saya tidak tahu, mungkin string binner yang mendefinisikan tablet ini. Saya tidak peduli, itu data saya dan saya memilih untuk tidak membagikannya. Tapi itu tidak penting karena ini Google. Google bukanlah perusahaan yang melindungi privasi Anda, mereka adalah perusahaan yang menipu Anda dan menjual informasi pribadi Anda. Jadi semua hal ini jika digabungkan, sama sekali tidak berarti apa-apa, benar-benar tidak ada gunanya. Dan sebenarnya ada cara mudah untuk Anda cek sendiri. Hanya saja bukan di tablet, ini utamanya di ponsel. Alasan kenapa Anda tidak bisa melakukan ini di tablet adalah karena tablet tidak punya. Di halaman pertama ada panggilan darurat, tapi ponsel punya. Lalu jika Anda tidak memiliki kartu SIM di ponsel Anda atau tidak terhubung ke Wi-Fi, buka halaman pertama dan tekan 911. Tadi saya hampir menjatuhkan pena. Ketika Anda benar-benar menekan 911, akan ada seseorang yang mengangkat karena itu adalah panggilan darurat. Ini tidak terjadi hanya karena ponsel Anda secara ajaib harus terhubung ke 911 dan 911 itu bukan semacam koneksi gaib di sini. Panggilan tetap lewat menara seluler. Jadi data IMEI ponsel Anda akan diteruskan. Saya tak bisa melakukan ini di tablet, namun jika IMEI diteruskan, maka langkah ini terlanggar. Dengan terhubung ke menara seluler, ini juga melanggar poin yang satu ini, karena lokasi Anda secara otomatis akan terekspos saat Anda terhubung ke menara seluler yang pada akhirnya benar-benar melanggar poin ini. Dan soal pemindaian lagi, itu memang di luar menara seluler, tapi jujur saja perangkat lain juga bisa memindai Anda. Jadi semua itu hanyalah hal-hal yang benar-benar buruk yang sedang terjadi di sini. Dan jika Anda ingin privasi penuh dan benar-benar memiliki tombol pengaturan yang berfungsi, mungkin Anda bisa mencoba Graphene OS. Yang satu itu memang dirancang untuk privasi, dan bertentangan dengan apa yang sekarang dikatakan pemerintah bahwa itu adalah sistem operasi yang digunakan oleh para kriminal. Karena tampaknya, keinginan untuk privasi dan keinginan agar pemerintah tidak bisa mengakses data pribadi Anda kapan saja sekarang dianggap sebagai tindakan kriminal, meskipun sebenarnya tidak bisa dihukum secara hukum. Tapi Anda tahu, mereka mencoba menakut-nakuti dengan hal seperti ini. Jadi jelas, manfaatkan saja itu jika Anda ingin memiliki privasi dalam hidup Anda yang memang sepenuhnya menjadi hak Anda. Bagaimanapun juga, satu hal terakhir di sini mungkin adalah yang paling saya benci, yaitu pembaruan dan pemasangan aplikasi. Sekarang, pada dasarnya, ini hanya semacam omong kosong lagi, memberitahu Anda sesuatu tapi juga tidak mengatakan apa-apa di saat yang bersamaan. Mereka bilang Anda bisa memasang pembaruan dan pada dasarnya menghapus pembaruan, mungkin juga menonaktifkan hal-hal seperti pembaruan sistem otomatis dan semacamnya. Sekarang apa? Yang penting adalah apa yang tidak mereka katakan. Jadi misalkan Anda mematikan pembaruan sistem, Anda mematikan pembaruan aplikasi. Dan Anda mungkin sudah menyadari bahwa ketika Anda tidak memperbarui aplikasi Anda, beberapa di antaranya kadang-kadang berubah tampilan dengan sendirinya tanpa pernah diperbarui. Salah satu contoh utamanya yang sangat mengganggu saya di ponsel adalah Automoto untuk Anda yang mencari mobil. Aplikasi brengsek itu sudah berubah 3 kali tanpa saya pernah memperbarui aplikasinya sekalipun. Dan ini adalah bagian dari apa yang tidak disebutkan di sini, yaitu pembaruan OTA yang dilakukan melalui udara. Pembaruan ini dikirimkan ke perangkat itu sendiri atau aplikasi tanpa Anda sadari atau perlu memperbaruinya. Itu hanya dipaksakan begitu saja melalui beberapa cara yang terbalik dan omong kosong. Sayang sekali kamu tidak suka tampilan barunya, sayang sekali kalau rusak, sayang sekali kalau performanya buruk dan merusak sebagian besar komponennya, juga buruk sekali. Karena perusahaan memutuskan bahwa Anda akan memilikinya dan pembaruan sebenarnya tidak efektif bagi mereka karena Anda tidak memperbarui aplikasi tersebut. Jadi mereka akan melakukannya dengan cara ini sekarang. Dan Google adalah kandidat utama sekarang khususnya di tahun 2026 untuk hal omong kosong ini. Karena mereka akan mendorong, Bagaimana cara mendeskripsikannya? Penghentian platform terbuka Android? Jadi pada dasarnya, jika Anda adalah seorang pengembang aplikasi yang membuat aplikasi yang sebelumnya tidak ada di Play Store, Anda bisa saja mengunduh aplikasi itu dari browser, lalu menginstalnya. Tidak masalah. Anda hanya perlu menonaktifkan semacam sumber pihak ketiga atau apapun namanya agar bisa menginstalnya. Dan Anda sudah siap menggunakannya. Tapi karena Google sangat kesal, karena orang-orang menginstal Revenge dan tidak menonton iklan di platform YouTube mereka yang sekarang penuh dengan iklan sampah. Ya, sekarang mereka benar-benar berusaha keras untuk membuat Anda kesal dan mengambil kemampuan itu dari Anda. Karena jangan sampai Anda tidak menonton iklan, Anda tidak membuang waktu menonton omong kosong ini.
Tidak. Google tidak bisa membiarkan itu terjadi. Jadi mereka menghapus kemampuan untuk menginstal aplikasi dari luar Play Store. Dan mereka hanya akan mengizinkannya jika pengembang aplikasi tersebut pada dasarnya membayar semacam tebusan. Sekarang alasan mereka di sini adalah bahwa mereka melakukannya demi perlindungan Anda, karena ada begitu banyak aplikasi malware di luar sana. Bahwa, Anda bisa terkena virus dari, Anda tahu apa? Saya tidak masalah, saya oke dengan itu selama saya tidak mendapat iklan, jadi terima kasih banyak, Anda tidak perlu mengambil keputusan untuk saya. Google, nyala, Tapi bagaimanapun juga ketika itu terjadi, yang mana akan terjadi pada akhir tahun 2026. Mereka sempat membatalkannya pertama kali ketika mencoba memperkenalkannya. Dan sekarang mereka seperti, kembali lagi ketika topiknya sudah mereda, mereka mencoba membawanya kembali, seolah-olah kita tidak akan menyadarinya lagi. Dan ketika itu terjadi, ketika mereka akan membawa hal ini ke tablet, ponsel, atau semua perangkat Anda, itu akan dipaksakan bukan melalui pembaruan sistem biasa, tapi akan didorong ke Anda lewat pembaruan over the air yang tidak bisa Anda kendalikan. Luar biasa. Sekarang jika Anda pernah bertanya-tanya, haruskah Anda tetap menggunakan Google pada titik ini? Mungkin tidak, mengingat sekarang Google menjadi versi Apple yang lebih buruk. Dan setidaknya Apple masih memberikan Anda privasi. Jadi, dengan itu sudah dibahas, saya ingin cepat membicarakan satu hal lagi tentang pembaruan OT. Secara teknis, Anda bisa menyingkirkan hal-hal itu dengan beberapa aplikasi yang memungkinkan Anda melihat proses yang berjalan di latar belakang seperti OTA, layanan pembaruan dan langsung saja hapus mereka. Tapi itu akan membuat tablet Anda rentan terhadap peretasan dan hal-hal lain, karena layanan ini juga bertanggung jawab untuk mengirimkan patch keamanan apapun ke perangkat Anda. Baiklah, mari kita lanjutkan. Selanjutnya, kita punya navigasi sistem dan ada dua metode berbeda, yaitu gestur dan tombol. Di sini kita hanya bisa memilih salah satu di antara keduanya. Namun di pengaturan Anda akan memiliki opsi tambahan yang berkaitan dengan keduanya. Jika Anda ingin memeriksanya, saya rasa itu akan ada di bagian seperti sistem dan navigasi sistem atau pengaturan umum dan navigasi sistem. Jadi, bagaimanapun juga saya akan tetap menggunakan gestur karena itu yang saya sukai. Dan semuanya sudah siap, jadi mari kita klik mulai dan nah, selesai. Jadi sekarang kita sudah selesai. Jika Anda merasa ini sangat membantu, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.